Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifidah Zulia di program Ulas Berita yang sudah termuat di redaksi Priangan TV. Di sini ada sebelumnya gimana nih kabar Baraya Priangan TV? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya kita sudah menginjak hari kelima Ramadan nih. Semoga tidak berkurang gitu ya semangatnya, justru semakin optimal dalam mengejar ibadah-ibadah yang sekiranya jadi target nih di bulan Ramadan harus tercapai gitu ya. Nah, langsung saja ya Baraya, kita ke satu berita yang menarik yang perlu kita ulas atau bahas, yang sudah termuat di edisi Rabu 5 Maret 2025. Ini datang dari rubrik pendidikan, yang mana ini merupakan berita nasional, yaitu informasi tidak hanya untuk Priangan Timur tapi juga di seluruh Indonesia, yang mana di sini puasa dan penguatan karakter bangsa dalam mewujudkan generasi emas. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki harapan itu bahwa di 2045 nanti ini semoga Indonesia ini menjadi Indonesia emas gitu ya. Nah, kita bacakan terlebih dahulu beritanya di sini. Ibadah puasa menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti berkaitan erat dengan pembentukan karakter manusia. Melalui puasa, seorang manusia ditempa untuk menjadi makhluk yang berkarakter mulia. SDM berkarakter unggul ini menjadi nilai luhur yang harus tercermin dalam diri seluruh insan pendidikan. Dalam ceramahnya yang bertema pendidikan akhlak menuju generasi emas 2045, Menteri Mukti mengatakan puasa sebagai syariat Islam yang bertujuan untuk membawa, mendidik, dan menuntun manusia agar mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dan menjadi makhluk yang mulia. Nah, mengutip dulu dari perkataan Pak Abdul Mukti, yaitu selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, betul sekali ya Baraya, bahwa puasa ini bukan semata-mata hanya ibadah wajib dalam agama Islam gitu, tetapi juga menjadi tolok ukur keimanan ketakwaan seorang manusia beriman gitu ya, kita dalam menjalankan ibadah, apakah dengan adanya bulan suci Ramadan ini mampu meningkatkan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah, apakah justru semakin menurun gitu. Nah, jadi di sini nih di ujiannya itu selama 1 bulan ini, apakah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan usai, apakah justru sebaliknya gitu ya. Nah, kita lanjut di sini dikatakan bahwa Indonesia 2045 merupakan generasi yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Cita-cita itu secara konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat 1. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat disebutkan bahwa di antara tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 45 disebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan Menteri Mukti, tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, bertanggung jawab terhadap masyarakat masa depan bangsa dan negaranya serta generasi yang demokratis. Di sini juga Abdul Mukti mengatakan nih bahwa kaitan antara tujuan didirikannya negara dan tujuan pendidikan, maka ibadah puasa sangat erat kaitannya. Ini diperkuat dengan hasil kajian beberapa tafsir yang menyebut bahwa ibadah puasa merupakan bagian proses edukatif untuk menjadikan manusia makhluk yang bertakwa. Ya, betul sekali ya di sini bahwa ini selaras ya antara didikannya suatu negara dan tujuan pendidikan. Ibadah puasa ini memiliki kaitan yang erat karena puasa sendiri ini merupakan pendidikan yang bisa memberikan tolok ukur atau memberikan kurikulum bagaimana seorang beriman itu mampu melewati ujian-ujian maupun ujian-ujian yang ada dalam bulan Ramadan gitu. Di sini juga dikatakan bahwa puasa adalah stimulus bagi manusia dalam mengembangkan potensi baiknya melalui pensucian jiwa. Abdul Mukti mengatakan bahwa ibadah puasa adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa kita, rohani kita dari sifat yang tercela, yang mendorong kita pada perbuatan nista, yang membuat manusia jatuh pada derajat yang serendah-rendahnya.
Lanjut lagi di sini katakan bahwa generasi emas ini bisa dibentuk melalui puasa yang melatih kita untuk menjadi manusia yang mampu menahan diri, tidak rakus, merasa cukup dengan apa yang kita konsumsi, bersyukur dan mampu meningkatkan derajat kehidupannya dengan berderma kepada sesama. Di sini juga Abdul Mu'ti menutup nih bahwa sikap-sikap ini harus dimiliki oleh generasi masa depan agar mereka tidak hanya sukses bagi diri mereka sendiri, melainkan juga memiliki komitmen untuk memajukan masyarakat dan berdedikasi demi kemajuan bangsa dan negara. Ya, setuju sekali ya Baraya Priangan TV bahwa memang basic atau ilmu dasar dalam kehidupan itu merupakan akhlak yang mulia, karena bagaimana kita bisa beradaptasi dengan dunia luar gitu, kita bisa diterima dengan baik, itu dilihat dari karakter kita gitu ya, karakter basic yang sudah kita miliki. Apalagi puasa ini merupakan mengajarkan kita banyak hal gitu, tentang kesabaran, tentang menahan hawa nafsu gitu, tidak hanya menahan lapar, haus gitu ya, tapi juga menahan hawa nafsu kita dalam ingin berbuat maksiat, ingin berbuat yang tidak dalam ridhonya Allah gitu, apa menyeleweng, menyimpang gitu, itu kita diuji gitu ya di selama bulan puasa ini. Karena jika dikaitkan juga dengan ini ya, salah satu tokoh masyarakat di sini adalah Bapak Wakil Pimpinan Ponpes Darum Awanah Sukada Ciamis, itu sebagai Guru MA Marga Jaya Sukadana. Beliau merupakan Bapak Sopan Sopari, mengatakan bahwa hikmah Ramadan ini adalah bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah itu artinya bulan pendidikan. Jadi selama 1 bulan ini itu diuji nih bagaimana kita 11 bulan ke depannya, apakah akan sama aja gitu seperti bulan-bulan biasanya atau justru meningkatkan kualitas diri kita gitu, khususnya sebagai umat Islam gitu ya. Karena di bulan Ramadan ini diberi adanya nilai pendidikan gitu ya. Di sini disebutkan bahwa menurut Bapak Sopan ini bahwa pendidikan yang ada dalam Ramadan itu pertama adalah pendidikan kesabaran. Nah, di sini umat Islam itu diuji ya, kesabarannya menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu gitu ya. Dan yang kedua di sini ada puasa mendidik kejujuran. Orang yang sedang berpuasa atas dasar imanan wahtisaban, ia tidak akan makan dan minum serta melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, betapapun tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya dan Allah ya. Jadi tidak hanya di bulan puasa ini ya, setiap manusia itu setiap harinya, setiap waktunya itu harus merasa terus dipantau oleh CCTV-nya Allah gitu, tapi tidak hanya dipantau oleh penilaian manusia, tapi juga merasa selalu dipantau nih setiap detiknya, setiap langkahnya itu oleh CCTV-nya Allah gitu ya. Jadi kita ingin berbuat hal-hal yang menyimpang gitu dari agama itu takutnya karena penilaian Allah gitu ya. Nah, terakhir puasa juga mengembangkan kecerdasan emosi, itu emotional control gitu ya. Sesuai hakikat puasa adalah menahan diri dan menahan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu. Puasa mendidik manusia agar dapat melakukan pengendalian diri dan pengaturan diri. Nah, sebenarnya ibadah puasa ini adalah madrasah. Allah SWT menyiapkan Ramadan sebagai sekolah bagi kaum beriman untuk belajar, menuntut ilmu, dan mengisi ulang atau recharge ya keimanan sebagai media membangun karakter dan peningkatan ketakwaan kita sebagai hamba Allah SWT ya. Membaca berita tadi ya yang sudah kita ulas ini tentunya membawa angin segar gitu ya, angin segar bagi umat Islam khususnya, bahwa perlu diingatkan bahwa di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini kita perlu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan yang sekiranya itu mampu meningkatkan kualitas diri kita sebagai umat beriman. Nah, mungkin Baraya nih yang penonton setia Priangan TV gitu boleh banget sharing-sharing atau sharing pengalaman itu di kolom komentar ya, sekiranya ada yang mau didiskusikan itu boleh sekali di kolom komentar. Dan juga untuk Baraya Priangan TV yang ingin mengiklankan produk UMKM-nya atau ya jasa pengiklanannya itu bisa seperti contohnya ada di belakang saya ini, itu iklan yang di produk yang kita iklankan itu Baraya juga bisa menghubungi tim redaksi kita. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.